Tidak semua dari saudara-saudari kita, dari keluarga dan orang-orang tua kita yang mampu menyelesaikan, yang mampu bisa masih berada di dalam dunia ini karena sudah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus tetap mendoakan mereka supaya mendapatkan keselamatan, supaya mendapatkan berkah, sehingga nanti di akhirat kita dapat bertemu di tempat yang mulia insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin muslimat, sidang hari raya Idul Fitri yang dirahmati Allah, ada 3 tahapan yang harus kita lewati sehingga rahasia-rahasia ilmu Allah Subhanahu wa taala dapat tersingkap di dalam diri kita, yang diistilahkan oleh para ulama dengan takhalli, kemudian tahalli, dan barulah tajalli. Yang pertama adalah takhalli. Takhalli ini adalah kita membersihkan baik diri, hati, dan pikiran kita dari kotoran-kotoran dosa dan maksiat. Dengan cara apa? Dengan cara bertaubat, taubat yang sesungguhnya, dan kemudian meninggalkan dosa-dosa baik yang dosa sama yang telah kita lakukan sebelumnya, atau dosa-dosa yang mungkin kita akan lakukan, sehingga seakan-akan kita membuat malaikat pencatat dosa itu menjadi tidak melakukan tugasnya sama sekali, karena kita menjauhi dosa-dosa yang dilarang oleh Allah kepada kita. Kemudian sesungguhnya di atas taubat yang seperti itu ada taubat yang lebih tinggi, yaitu taubat membersihkan diri kita, hati dan pikiran kita dari semua hal yang menyibukkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun itu tidak disebut maksiat, tetapi kita yang ada pada level tersebut menganggap bahwasanya semua hal yang dapat menghilangkan ingatan kita terhadap Allah, menyibukkan pikiran kita terhadap mengingatnya, maka itu kita di dalam level itu menganggap bahwa hal-hal yang membuat kita seperti itu adalah menjadi seperti dosa. Nah, itulah yang disebut dengan takhalli. Dan kalau kita memikirkan bagaimana sebenarnya puasa itu telah sebenarnya merupakan madrasah, merupakan sekolah yang mendidik kita, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Yaitu apa? Yaitu mengajarkan kita paling tidak untuk tidak serakah. Bagaimana kita mengingat cerita nenek moyang kita Nabi Adam dahulu ketika di surga, yang diberikan kemudahan oleh Allah untuk memakan apapun, untuk melakukan apapun yang ia inginkan, dan hanya dilarang untuk memakan 1 buah saja. Tetapi karena keserakahannya, Adam pun memakan buah tersebut.
Nah, karena kita yang cucu Nabi Adam, kita pun berpotensi bahkan menjadi fakta realita bahwa manusia kita ini adalah manusia yang serakah, yang selalu pamrih. Nah, itulah puasa melatih kita dan mendidik kita untuk tidak menjadi serakah. Karena apa? Karena di dalam puasa sebagaimana kita ketahui sesungguhnya adalah ibadah yang sangat-sangat pribadi, ibadah yang sangat-sangat personal, yang tidak dapat kita peragakan, yang tidak dapat kita perlihatkan kepada orang lain, sehingga itu menunjukkan keikhlasan kita. Penunjuk penampakan keikhlasan itu hanya dapat diketahui oleh Allah saja. Bayangkan kalau kita minum seteguk saja ketika kita berpuasa, maka itu akan langsung membatalkan puasa kita. Tetapi karena kita takut kepada Allah, itulah rasa takut itu yang kemudian disebut dengan takwa, yang kemudian itulah yang membuat kita menjauhi hal-hal yang dilarang, menjauhi hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita. Jadi puasa itu adalah sebenarnya merupakan perlambang dari konsep takhalli di dalam apa yang diajarkan oleh para ulama. Kemudian setelah kita membersihkan diri dan pikiran kita dari hal-hal yang buruk tersebut, barulah kita menghiasinya dengan perbuatan-perbuatan baik yang disebut dengan oleh para ulama dengan istilah tahalli. Kalau kita mau memikirkan makna-makna yang terkandung di dalam puasa itu, hikmah-hikmahnya, maka kita akan menemukan bagaimana konsep tahalli itu sangatlah kentara. Bapak-bapak, ibu-ibu, sesungguhnya kita seringkali salah di dalam memaknai puasa. Karena puasa itu bukan hanya lapar dan dahaga saja. Begitupun Idul Fitri bukan hanya makan saja, bukan hanya perayaan untuk membatalkan puasa kita, tetapi sesungguhnya puasa mengajarkan kita banyak hal, yaitu yang terpenting adalah selain sebagaimana tadi disebutkan tadi, bagaimana kita bertakwa, juga bagaimana kita bersyukur, bagaimana kita juga menolong orang lain. Nah, sekarang puasa dan Idul Fitri dijadikan sebagai ajang untuk hal yang berbeda. Puasa dijadikan untuk bermewah-mewahan di dalam berbuka, baik itu buka bersama atau buka yang sendiri-sendiri. Kemudian Idul Fitri dijadikan ajang untuk membeli baju-baju baru yang kemudian dipamerkan kepada orang lain. Tidak seperti itu Idul Fitri. Idul Fitri sesungguhnya merupakan puncak dari sebulan penuh kita berpuasa. Yang seharusnya apa? Berarti setelah Idul Fitri ini, kalau tidak tampak pada diri kita suatu ketakwaan, maka itu tandanya adalah bahwa puasa kita sia-sia, bahwa kita tidak sebenar-benarnya telah melakukan puasa dengan baik. Nah, maka itulah, jadi janganlah kita jadikan Idul Fitri ini sebagai ajang untuk apa? Untuk kembali kepada diri kita yang buruk, tetapi kita jadikan ajang untuk berpikir, untuk merenung, untuk memperbaiki diri kita
supaya menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah dari tahap tersebut adalah tajalli. Nah, disinilah di dalam tahap ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan dirinya kepada manusia. Penampakan Allah ini bukan berarti kita dapat melihat zatnya. Tajalli yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita dapat mempraktekkan, dapat meniru akhlak-akhlak, sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksudnya apa? Berarti tajalli ini adalah kita menemukan Allah di dalam diri kita. Berarti orang-orang lain juga melihat bahwa sesungguhnya kita adalah perlambang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi disebutkan manusia itu serakah seperti binatang, tetapi juga manusia itu memiliki ruh yang ditiupkan oleh Allah, sehingga manusia itu sebenarnya memiliki sifat keilahian. Tetapi bagaimana caranya? Ya dengan tadi itu, yaitu dengan meniru sifat-sifat Allah. Kita mengetahui bahwa Allah Maha Penyayang, maka kita harus menyayangi, terutama menyayangi orang-orang yang lebih lemah dari kita, menghormati orang-orang yang lebih tua dari kita. Kita mengetahui bahwa Allah Maha Adil, maka kita harus adil di dalam melakukan setiap hukum yang kita lakukan. Kita mengetahui bahwa Allah Maha Jujur, maka kita pun harus jujur di dalam setiap perbuatan dan perkataan kita. Kita juga mengetahui bahwa Allah Maha memiliki sifat-sifat baik-baik yang lainnya, maka kita pun harus juga meniru sifat-sifat Allah tersebut. Maka setelah itulah, ketika kita dapat meniru sifat-sifat Allah tersebut, maka kaki, tangan, dan penglihatan kita itu sebenarnya dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tajalli inilah, bapak-bapak, ibu-ibu, yang sebenarnya kita sebut dengan kembali kepada fitrah. Jadi apa yang disebut dengan kembali kepada fitrah itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Apa yang disebut dengan fitrah itu? Fitrah itu adalah kita kembali kepada asal mula kita. Apa asal mula kita itu? Asal mula kita itu adalah seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, yang tidak mengetahui apapun, yang tidak memiliki kemampuan apapun, kecuali hanya meminta bantuan dengan menangis kepada ibunya. Nah, itulah fitrah kita yang sebenarnya, yang selalu kita lupakan. Karena apa? Karena kita sudah diajarkan, karena kita sudah dididik dengan banyak sekali hal-hal yang seringkali membuat kita lupa akan fitrah tersebut. Fitrah apa? Fitrah atas kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali kepada fitrah artinya adalah kita selalu mengingat apa yang seharusnya kita ingat dan sudah kita lupakan. Bagaimana cara kita meraihnya kembali? Yaitu dengan berpuasa. Jadi seperti yang tadi, kalau kita tidak mengingat fitrah tersebut, berarti puasa kita menjadi sebenarnya sia-sia. Fitrah itu adalah juga asal mula, asli yang sebenarnya tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu apa? Menjadi khalifatullahi fil ardh, menjadi manusia yang seutuhnya, insanun kamil. Jadi itulah
Bapak-bapak, ibu-ibu yang kita sebut dengan kembali kepada fitrah atau asal mula kita. Nah, mudah-mudahan pada momen kali ini kita dapat, mudah-mudahan puasa yang telah kita lakukan selama sebulan penuh itu menjadi tidak sia-sia karena kesalahan-kesalahan yang sebelumnya kita lakukan pada puasa kemudian kita ulang kembali. Mudah-mudahan puasa kita diterima, mudah-mudahan kita termasuk kepada hamba Allah yang yattaqun dan yashkurun. Mudah-mudahan juga kita menjadi hamba yang diampuni oleh Allah atas semua dosa-dosa yang telah kita lakukan, baik yang telah kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Nah, inilah yang dapat khatib sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum fazkuruhu innahu huwal ghafurur rahim.